teman-teman adanya cuma air putih. Oh iya. Ya, makasih ya Yul. Mama lagi pergi ya. Terima kasih. Kiki ibadah apa tuh? Rabu Bang. Mbok kira ibadat arwah. Ora ngerti. Mungkin ini ibadah. Tapi sejak semuanya online, apa-apa tugasnya gue foto ya, bisa foto, pola foto. Tenang Bang. Ada aku. Nah, iki Ciamin iki. Kita video. Ciamin Rudi. Ya tapi bener juga sih. Tapi untungnya kan rumah kita deket-deket nih. Jadi ini bisa kumpul bareng di sini, bisa ngerjain sama-sama. Jadi ada yang bantuin lah. Sek Yul. Tapi mesti omahe dhewe cedhak. Terus iso ngumpul bareng. Tetap kudu jaga jarak. Ayo deleng. Ayo. Yo, Bang, ora mepet-mepet. Nah. Ben aman kabeh. Siap. Tapi toh, apa aku tok ya yang ngerasa nek ibadat online ini rasanya kok hambar, sepo gitu loh, gak greget. Ndaan? Nah aku ya biasa wae iki malah seneng. Wong iso mangan, iso ngombe, iso sambil nge-game. Ora perlu ke susu atus. Nih, Berarti jangan-jangan rong atus Atus ya. apa atus? tenane mbak. Kapan dong atus Bang? Ini. Nanti ya bukan banget. Iya. Jorok. Tapi ya bener juga sih. Aku dia sendirian misa online ki rasanya ki apa ya? Ora greget no, ora semangat. Malah kadang Ngantuk. ujung-ujungnya ngantuk. Wes, ayo lho ini lho. Yuk, siap. Ya ampun toh mbak, neng bisa. Online. Remote. Remote ku itu. Ini. Oh iya. Ini ayo. Heeh, di play aja. Hanya deburan aku di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku menghadap menatap cahayamu. Tak pantas aku menghadap di depan altarmu. Bapak Ibu serta rekan-rekan budaya yang terkasih, marilah kita merayakan Rabu Abu dengan memulai ibadat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu dan rekan-rekan budaya sekalian, bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Rabu Abu. Pada kesempatan kali ini, kita diajak untuk mengingat jati diri kita yang berasal dari abu, sehingga kita tidak mempunyai alasan sama sekali untuk memegahkan diri. Pada bacaan-bacaan yang akan kita renungkan, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menyesali dosa-dosa kita dengan berpantang dan berpuasa. Untuk berpantang dan berpuasa, kita tidak boleh seperti orang munafik yang menjadikan pantang dan puasa sebagai alasan untuk memegahkan diri agar dikira orang memiliki kesalehan. Untuk memulai ibadat kita pada kesempatan kali ini, marilah kita hening sejenak. Kita berdiam diri di hadapan Allah untuk merenungkan dosa-dosa kita agar kita layak untuk menghadap Allah dalam ibadat kali ini. Mari kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau merupakan Putra Allah yang rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau juga mau rela mati di kayu salib yang hina demi menebus dosa-dosa umat yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dengan bantuan Roh Kudus, kami berharap bahwa Engkau selalu menyertai kami untuk memperbaiki hidup kami dari dosa-dosa yang kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi kita terhadap dosa, memberkati segala usaha-usaha kita untuk bertobat, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Pembacaan dari Injil Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa pada hari ini kita merayakan Hari Raya Rabu Abu. Kita diingatkan bahwa kita berasal dari abu, sehingga kita tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sekalipun itu di hadapan Allah. Kita adalah ciptaan yang berasal dari abu. Pada kesempatan kali ini, pada Hari Raya Rabu Abu, kita diingatkan untuk bertobat, untuk menyesali segala dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk nantinya merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan pada hari Paskah.
Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian untuk membenci apa yang perlu kita benci. Kita perlu membenci dosa-dosa dan kesalahan kita. Membenci berarti kita tidak suka akan suatu hal. Kita perlu membenci dosa-dosa kita, kelalaian kita, serta tindakan-tindakan kita yang menyakiti hati Allah dan juga sesama kita. Saya meyakini bahwa hanya kitalah yang paling mengerti diri kita masing-masing. Hanya kitalah yang paling mengerti segala dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Tentunya kita pasti memiliki dosa dan kesalahan. Tapi kerap kali dosa dan kesalahan itu telah menjadi rutinitas bagi kita. Kita sudah terbiasa berbuat dosa sehingga kita kurang bisa menyadarinya. Kita biasa merendahkan orang lain. Kita biasa untuk mengutamakan kesenangan-kesenangan kita di bawah penderitaan orang lain. Kita juga biasa bersikap acuh tak acuh, mudah iri hati, suka menyimpan dendam, dan sulit untuk mengampuni. Kita biasa mengejek teman-teman kita. Kita juga biasa tidak menghargai guru kita saat vikon. Kita menyambi menonton vikon dengan bermain game, chatting, nonton YouTube, dan makan. Kita terbiasa untuk tidak menghargai orang lain. Hal-hal itu tentunya menyakiti hati guru-guru kita dan orang lain, karena kita kurang menghargai mereka yang telah bersusah payah untuk mendidik kita. Namun, beranikah kita untuk membenci tindakan-tindakan kita yang seperti itu? Beranikah kita membenci dosa-dosa kita? Ataukah kita malah terlalu nyaman dengan sikap-sikap kita yang seperti itu? Sikap-sikap yang akan menyakiti hati Allah dan hati sesama kita. Allah mengetuk hati kita untuk bertobat. Marilah saudara-saudari, pada kesempatan Rabu Abu ini, kita menyadari segala dosa kita. Kita menyesali segala kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan. Tidak peduli apakah kita merayakan Rabu Abu secara daring atau secara tatap muka. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, kita mengambil waktu hening untuk menyadari dosa dan kesalahan kita. Kita perlu mengambil waktu kita sendiri untuk mau terus menggali dosa-dosa yang kita lakukan dan untuk dengan rendah hati mengakuinya di depan Allah. Seharusnya bila kita merayakan Rabu Abu secara daring atau online, kita memiliki waktu yang lebih banyak di hadapan Allah. Kita bisa lebih hening untuk menyadari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman muda untuk semakin menyadari diri, untuk membenci dosa-dosa kita. Caranya mudah. Saya akan mengajak teman-teman untuk semakin menyadari diri. Cara yang perlu dilakukan adalah pertama, ambil waktu hening di dalam kamar masing-masing. Kemudian siapkan kertas dan ballpoint. Dengan bantuan rahmat Allah, coba tuliskan segala dosa yang pernah kalian lakukan. Segala kesalahan-kesalahan yang menurut kalian telah menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama. Tulislah dosa-dosa itu dengan jujur dan ikhlas di selembar kertas itu. Tulislah semuanya dengan jujur dan rendah hati. Setelah kalian menulisnya, coba baca lagi dosa-dosa yang baru saja kalian tulis. Setelah itu, berdoalah di hadapan Allah. Letakkan semua dosa-dosa itu dan mohon ampun kepada Allah, agar Allah bersedia mengampuni kesalahan teman-teman. Kemudian, sebagai wujud pertobatan, robeklah kertas itu dan buanglah di tempat sampah. Di akhir renungan ini, saya mengingatkan kembali Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda.
untuk mau membenci dosa-dosa yang kita perbuat. Biasanya kita cenderung membenci sesama kita. Pada kesempatan kali ini, coba alihkan energi kita untuk membenci sesama menjadi energi untuk membenci segala dosa-dosa kita. Wujudkan kebencian kita terhadap dosa dengan berpuasa dan berpantang. Tuhan Yesus sendiri tadi mengajarkan bahwa kita tidak boleh seperti orang munafik ketika berpuasa dan berpantang. Orang munafik yang berpuasa dan berpantang menunjukkan puasa dan pantangnya untuk menunjukkan bahwa dirinya saleh di depan orang. Dia menunjukkan kesalehan agar dipuji. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berpantang dan berpuasa sebagai wujud sesal dan dosa kita di hadapan Tuhan. Semoga doa-doa Bapak Yusuf dan Bunda Maria membantu kita untuk semakin membenci dosa-dosa kita dan mengusahakan niat-niat baik sebagai wujud pertobatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita mengaturkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Allah. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat-sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan doa-doa dan permohonan pribadi kita kepada Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan muda sekalian, marilah kita menyatukan doa dan permohonan kita di hadapan Allah dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa yang menyertai segala usaha-usaha kita, mau melindungi kita terhadap dosa, memberkati usaha-usaha tobat kita, dan akhirnya menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat Rabu Abu kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan dan teruslah berusaha untuk bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Ya Tuhan, aku akan lebih peduli dengan lingkunganku, aku akan lebih peduli dengan teman-temanku. Aku janji mulai saat ini mau lebih manut sama mama, mendengarkan kata mama, tidak membantah lagi. Ya Tuhan, ternyata aku selama ini tidak serius dalam Fitkom, pelajaran, dan ikut misa online. Aku berjanji akan lebih serius lagi dalam mengikuti Fitkom dan pelajaran. Aku akan mengubah semua sikap-sikap burukku. Main HP, main game, asik sih. Tapi kalau gini terus, nilaiku bisa hancur. Aku mau ngurangin main game sama lihat HP selama berapa hari. Aku mau mendekatkan diri lagi sama engkau. Aku berjanji aku mau mengurangi kata-kata kotor. Aku juga mau puasa pantang di hari Rabu dan hari Jumat. Ya, aku mau lakukan itu, Tuhan.